Kok bikin kronologis? Halo pemirsa Tribuners, ini adalah program Bintang Kota untuk seri pertama. Temanya perangi COVID dari pasar. Rencananya yang kita undang sebagai narasumber adalah Direktur Utama PD Pasar. Hingga saat ini beliau belum menjawab konfirmasi. Satunya lagi adalah Dr. Naina Naing, STMSI IAI. Beliau adalah dosen UMI, dosen teknik Teknik arsitektur. Teknik arsitektur. Beliau sekarang adalah anggota Ikatan Arsitek Indonesia sebagai anggota kehormatan. Beliau juga anggota Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia dan pengurus Forum Masyarakat Arsitektur Tradisional. Yang ini Bu di bawah naungan PO yang ini ya? Iya. Ya di bawah naungan PO. Jadi berhubung kita mengangkat tema COVID dan memerangi COVID dari pasar, melihat kondisi pandemi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar yang terus meningkat, sementara kesadaran masyarakat di sejumlah ruang publik ini menurun. Menurut kita Bu, apa saja yang harus menjadi fokus kita ini di ruang publik untuk memerangi COVID ini, Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi kita ketahui bersama ya di berita-berita bahwa sebenarnya pasar ini adalah klaster baru penularan COVID-19 ya, karena pasar adalah tujuan utama dari terutama ibu-ibu pasca pelonggaran PSBB ini, walaupun sebenarnya pada saat PSBB juga mau tidak mau pasti ibu-ibu dituntut untuk tetap ke pasar, walaupun itu mungkin waktunya bisa 2 minggu sekali, seminggu sekali, dibanding sekarang ini yang jauh lebih longgar. Selain itu juga pelonggaran PSBB ini membuat mal-mal sudah buka. Pasar modern, pasar tradisional juga sudah dibuka selebar-lebarnya dibanding dengan dulu. Nah, kita ketahui bahwa di pasar itu adalah sebuah ruang publik, ya, di mana orang berpotensi besar untuk berkumpul, berkerumun, lebih daripada apa yang disyaratkan oleh protokol COVID-19 ini. Nah, dikatakan oleh ahli-ahli kesehatan bahwa droplet itu adalah salah satu tempat penularan daripada COVID-19 ini. Nah, di pasar kita tidak tahu bahwa di atas di sayuran ya droplet itu bisa menempel ya. Lalu sayuran itu kita beli. Beda mungkin dengan ikan yang langsung kita cuci ya. Sayuran biasanya kita langsung simpan di kulkas tanpa kita harus cuci dulu untuk menjaga kesegarannya. Nah, di situ potensi droplet menempel di sayur-sayuran itu oleh penjual-penjual itu kita tidak bisa deteksi satu-satu ya. Kemudian plastik, kresek-kresek yang digunakan di pasar-pasar tradisional itu adalah tempat berpotensi menempelnya droplet itu. Oleh karena itu, bagaimana kita memerangi COVID dari pasar ini, hal-hal kecil seperti itu harus dijaga kebersihannya ya. Karena kita ketahui sekarang ini dari berita yang dirilis juga bahwa kemarin tanggal 21 itu 721 pedagang pasar seluruh Indonesia itu yang terdeteksi positif COVID dari 132 pasar tradisional. Dari 721 itu hanya 32 orang yang sudah 32 orang yang meninggal. Jadi memang diperlukan tindakan preventif daripada pemerintah terkait untuk memutus mata rantai ini utamanya dari pasar, karena pasarlah satu-satunya tempat yang tiap hari selalu ramai. Jadi sangat penting sekali kita membuat
seperti misalnya regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh yang berwenang di pasar gitu Pak ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa protokol umum ya, ini protokol umum yang masyarakat semua tahu seperti misalnya menggunakan masker, cuci tangan, terus menggunakan hand sanitizer, personal distancing, social distancing, dan sebagainya itu adalah protokol umum ya menurut saya. Tetapi ada protokol-protokol lain yang di mana hal itu harus diterapkan di pasar, beda dengan protokol misalnya kita berada di jalan. Karena kalau misalnya di pasar itu kita tidak ketat memberlakukan regulasi protokol fisik ini, ya itu sangat berakibat kepada non fisik daripada masyarakat yang ada di situ. Jadi karena saya ini adalah seorang arsitek, mungkin saya lebih banyak menyoroti bagaimana membuat protokol fisik di pasar-pasar tradisional. Nah, kita lihat bahwa sekarang ini pasar tradisional kita tidak bisa melarang pembeli itu atau pengunjung itu berkumpul lebih daripada 5 orang pada satu kios, ya Pak. Nah, kalau hal seperti itu tidak terus-menerus diedukasi oleh yang berwenang di pasar tersebut, ini kita akan mendapatkan suasana seperti tidak terjadi apa-apa di pasar. Karena menurut saya sejauh yang saya amati sekarang ini adalah bahwa COVID itu hanya ada di televisi dan di koran aja. Tapi kalau kita di jalan, di pasar atau tempat-tempat umum, COVID itu enggak ada, Pak. Iya, seakan-akan tidak ada, Terutama betul. tidak ada, seperti masyarakat Makassar. Ada teman saya sudah menulis juga di koran itu antara ada dan tiada. Itu benar sekali. Karena kita hanya mendengar di pemberitaan aja, pemberitaan di media ya. Tapi kalau di jalan itu tidak ada lagi. Bahkan protokol kesehatan sama sekali, bahkan banyak orang tidak pakai masker, ya social distancing tidak ada lagi. Nah, jadi oleh karena itu saya ingin memberikan sedikit edukasi kepada masyarakat mungkin ya tentang bagaimana sih sebenarnya kita terutama bagaimana rancangan sebuah pasar yang sebenarnya untuk menghadapi wabah. Jadi wabah penyakit menular itu bukan hanya untuk COVID sekarang ini, tetapi the next, mungkin ke depannya, kita akan menghadapi wabah-wabah yang serupa, di mana kalau rancangan pasar kita tidak disesuaikan dengan protokol kesehatan mulai dari sekarang, dan memberikan pembiasaan kepada masyarakat pengunjung pasar itu, saya kira ini akan mengancam nyawa masyarakat juga pada umumnya kalau hal itu tidak ditepati. Jadi seperti yang terjadi di beberapa pasar tradisional di Indonesia, saya kira salah satunya adalah misalnya kalau kita yang diberlakukan oleh pengambil kebijakan di pasar ya, saya juga tidak terlalu paham mungkin PD pasar gitu. Bahwa kios-kios itu harus diberlakukan ganjil genap. Bukan seperti misalnya ganjil genap pada mobil-mobil ya. Jadi kios itu ganjil genap, misalnya gini, di antara 2 kios, misalnya nomor kiosnya nomor 1, 2, 3. Jadi nomor 1 dan 3 boleh hadir pada hari itu, nomor 2, 4 semua itu tidak boleh datang dulu, menjual dulu. Jadi dia selang-seling. Selain fungsinya untuk social distancing, juga mengurangi volume orang-orang datang ke pasar, volume orang menjual datang ke pasar, Pak ya. Karena dengan mengurangi 50% daripada penjual yang ada di pasar itu berarti kita mengurangi kerumunan orang. Ya, betul. Ya, kerumunan orang di pasar. Itu salah satunya. Kemudian pengaturan main entrance. Main entrance itu untuk dikontrol ya, terutama pasar-pasar yang merupakan bukan gedung ya, seperti misalnya kalau di Makassar itu Pasar Terong, pintu masuknya itu banyak sekali Pak, ya pintu keluar juga banyak sekali, Pasar Dayak juga sama, pintu masuknya banyak, pintu keluarnya banyak, kita tidak bisa tahu yang mana pintu masuk, yang mana pintu keluar, ya, dan semua saya kira pasar-pasar tradisional yang bukan merupakan sebuah gedung yang banyak, tetapi merupakan masa-masa gedung itu bermasa, sehingga kita tidak bisa mengontrol mana pintu masuk, mana pintu keluar. Kalau itu pasar modern, saya kira pengontrolan masuk keluar itu juga sebenarnya sudah bagus, tetapi yang sebaiknya kalau misalnya di Alfa
Alfa, Carrefour misalnya ya. Kita masuk di situ juga pintu keluarnya. Tapi sebaiknya kalau kita ingin protokol kesehatan yang baik ya, pintu masuk itu harus beda dengan pintu keluar. Harusnya ada pintu side entrance namanya. Ya, bukan hanya satu pintu masuk, tetapi ada side entrance di tempat lain, bukan pada pintu itu juga. Walaupun pintu itu misalnya dibagi 2, tetapi potensi untuk berkerumun di pintu itu memang juga besar. Ya? Sementara Bu, di pasar kita ini walaupun dia punya 2 gerbang, sayangnya difungsikannya tetap sama, begitu masuk begitu keluar. Ya, itulah. Itulah yang terjadi. Jadi yang pertama harus dibuat regulasinya oleh pemerintah, memberlakukan pada pasar-pasar tradisional, menentukan yang mana sebenarnya main entrance-nya, yang mana side entrance-nya, di mana kita harus masuk, di mana kita harus keluar. Jadi kalau misalnya ada 8 pintu masuk, itu harus ditutup, Pak. Maksimal hanya 2 saja. 1 pintu masuk, 1 pintu keluar. Saya kira dengan pembatasan pedagang, dengan sistem ganjil genap ini, tidak akan terjadi penumpukan orang pada pintu masuk dan pintu keluar. Itu yang selanjutnya. Kemudian pengaturan traffic flow. Jadi traffic flow itu adalah tempat orang arus lalu lintas di dalam dan di luar pasar. Jadi traffic flow-nya itu misalnya kalau di dalam pasar itu ada kios-kios, kemudian di antara 2 kios itu ada koridor, Pak, di tengah. Sebaiknya itu kita buat one way saja. Jangan sampai orang berhadapan. Jadi satu arah saja. Jadi satu arah saja. Sehingga orang kalaupun dia bersin atau batuk itu di belakang kita atau di depan kita. Tidak harus kita berhadapan. Tidak harus berhadapan. Sebaiknya begitu. Jadi one way saja. Jadi nanti pengaturan flow orang di dalam kios-kios itu diatur melalui sign atau rambu-rambu yang bisa dipasang di lantai, bisa digantung di plafon atau ditaruh di dinding-dinding kios sebagai flow untuk manusia. Untuk orang-orang yang ada di pasar, sehingga flow-nya itu sebaiknya semua pedagang mendapatkan lalu lintas dari orang-orang, sehingga tidak ada pedagang yang merasa lalu lintasnya bagus, yang lain tidak. Itu yang harus sehingga para pedagang di pasar itu dimanapun dia berada, mau di ujung, di tengah, di mana, semua dilewati sama orang. Nah, dengan sistem satu arah, sehingga pada saat orang bersin, ya kita tidak harus langsung nutup gini, karena orang itu di belakang kita atau di depan kita, karena tidak ada cross arus. Betul. Di dalam pasar. Itu saya kira yang sama sekali saya tidak pernah temui di dalam pasar-pasar tradisional, karena itu tadi tidak adanya pengontrolan traffic ya, pengontrolan traffic. Di dalam ilmu arsitektur, Pak, ada namanya bentuk mengikuti fungsi, fungsi mengikuti bentuk. Nah, maksudnya gini, perilaku masyarakat itu dapat kita atur melalui bentuk, layout, ya, atau bisa sebaliknya. Karena layout itu masyarakat ikut, gitu ya, Pak. Karena kita sekarang ini karena kita ingin mengikut adanya perilaku, kita mendahulukan protokol kesehatan, berarti dari perilaku itulah kita membuat sebuah rancangan. Jadi rancangan ini ikut ke perilaku. Tetapi kalau masyarakatnya bandel, tidak mau ikut rancangan kita, berarti kita yang harus membuatkan dia traffic flow, sehingga dia mau tidak mau harus ikut. Gitu. Ya, mau tidak mau. Jadi kita yang bentuk ini yang merubah perilaku masyarakat, begitu ya. Itu dalam pasar. Itu untuk menghindari itu tadi adanya penularan melalui droplet pada saat dia bersin. Nah, kalau di pasar permasalahan utama pertama adalah rata-rata pasar kita itu kenapa orang selalu bersin, batuk, karena sistem pencahayaan dan penghawaan di situ yang kurang bagus, Pak. Rata-rata pasar kita kan ini bukan pasar sih sebenarnya, pasar dagangan, karena dia modelnya di pinggir jalan dan sebagainya. Padahal mereka ada di tempat terbuka gitu. Bagaimana, Pak? Padahal mereka pasar-pasar kita ini ada di tempat terbuka.
Ya, ya. Kalau di pasar terbuka itu jauh lebih bagus mungkin ya. Kita hanya butuh pengaturan daripada lapak-lapak mereka sehingga Ya itu betul. tidak berdekatan. Jadi ada Mm-mm. jarak di antara lapak-lapak Betul. itu. Tetapi mengenai sinar matahari, penghawaan semua sudah itu jauh lebih bagus dibanding dengan pasar tertutup di mana di situ tidak ada penghawaan alamiah dan pencahayaan alamiah. Benar-benar kita bergantung kepada pencahayaan buatan dan penghawaan Betul. buatan. Nah, manakala terjadi pemutusan arus listrik, ah, di situ akan terjadi ketidaknyamanan di dalam Ya betul, pasar ya. betul, Kita betul. tidak akan betah dan Ya, pengunjung akan keluar lebih nyaman. Nah, betul. kenapa sekarang ini pasar-pasar tradisional itu orang lebih lebih nyaman belanja di pinggir jalan daripada di dalam? Karena itu tadi Pak, adanya pengkondisian yang tidak nyaman di pasar, baik itu penghawaan maupun pencahayaan. Nah, kita ingat awal-awal daripada terjadinya COVID ini kita disarankan untuk berjemur di Hmm. bawah sinar matahari. Sinar matahari betul. Ya, coba bayangkan kalau sebuah rumah atau juga pasar yang orangnya banyak sekali tapi kita tidak mendapatkan penghawaan alamiah Baik, atau pencahayaan alamiah. Tentu saja orang yang di dalam itu gampang kena penyakit, Pak. betul. Gampang bersin-bersin, Belum lagi saluran. belum lagi baunya Ya, Bu ya. ya. Jadi itu juga salah satu masalah di pasar kita eee, adalah kondisi pasar kita yang kumuh, ya. Iya, Kumuh terutama pada daerah-daerah basah, pada betul. daerah-daerah penjual ikan, penjual sayur, ya, Pak. Jadi itu semua yang harus kita kita apa namanya, perhatikan dalam rangka protokol kesehatan ini. Bukan hanya sekarang, tetapi untuk yang akan datang, untuk menghadapi wabah-wabah apapun yang akan Apapun. datang. Kita harus mulai menjaga kebersihan dari pasar, menjaga Betul, kesehatan dari pasar. Karena kalau pasar kita bagus, yakinlah kota kita akan pasti bagus juga. betul. Ya Ini sama ya, jadi ini selama ini yang kita mungkin Bu, itu posisi pasar kita yang karena tidak bisa memuat dibangunkan sementara pemerintah tidak siapkan lokasi baru sehingga mereka menumpuk di jalan. ya itu juga Pak ya. Jadi Akhirnya arusnya juga ambruk dulu gitu. ya, kondisi seperti itu memang tidak bisa dihindari di Indonesia, selain daripada itu tadi regulasi-regulasi oleh pemerintah, juga, pedagang. Kita kurang mengedukasi pedagang, bagaimana menjual sesuai dengan, protokol dari pasar-pasar itu sendiri, demi untuk, apa namanya, tata kota juga, Pak. Karena, sama dengan dapur, sama dengan, kamar mandi di rumah. Kalau dapurnya kotor, kamar mandinya kotor, yakinlah seluruh isi rumah itu pasti kotor. Betul. Ya, Umumnya jadi tidak benar. iya, jadi sama dengan sebuah kota, kalau pasarnya itu, kotor, Anda boleh berkeliling-keliling pasti kota itu, mungkin di bagian-bagian depannya saja yang bersih, pasti di Bersih. belakang-belakang itu akan tidak bersih, ya. Tapi kalau pemerintah sudah demikian detail, mengurus pasar dengan baik, tidak ada lagi hal-hal seperti yang kita sebutkan tadi, sudah teratur, kebersihan sudah, sangat bagus, pencahayaan dan penghawaan alamiah untuk kesehatan orang-orang yang berkunjung di pasar itu sudah diperhatikan, insya Allah pasti kota itu yakin, sudah sangat jauh, apa namanya, memikirkan kebersihan atau kemaslahatan umatnya, gitu. Oh, Saya sudah beberapa kali berkunjung ke, pasar-pasar tradisional, pasca pelonggaran PSBB ini, juga, ke mall, saya lihat memang sudah ada beberapa, sign ya yang dilakukan oleh pengelola mall, seperti misalnya di tangga itu, setiap 2 tangga itu tidak boleh kita kita naik ya, di di eskalator atau tangga-tangga biasa sudah ada sign semua, ada tanda-tanda semua yang ditetapkan oleh pengelola, kemudian, pemeriksaan suhu badan, itu di ada. pasar-pasar modern it's okay. Tapi di pasar-pasar tradisional itu sama sekali tidak ada, Pak, sama sekali tidak ada. Jadi memang, sangat wajar sekali kalau, grafik peningkatan pedagang yang positif COVID ini ada di pasar tradisional karena sama sekali belum ada, apa namanya, protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik. Mungkin ada, kalau kita sendiri yang sadar melindungi diri kita, tetapi, untuk, sistem yang ada di pasar itu sendiri, di pasar tradisional itu saya kira, sulit dikendalikan, saya tidak tahu kenapa. Mungkin ini, yang harusnya, mungkin dijelaskan oleh Ya, PD Pasar ya, ya, seandainya betul, hadir di betul. sini Ya, ya. betul. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa pasar-pasar kita tidak bisa
lebih disiplin menerapkan sistem protokol ini, mulai seperti yang terjadi di beberapa tempat lain. Nah, saya lihat di beberapa pasar-pasar tradisional untuk kota-kota negara-negara maju, memang sudah sejak dulu menerapkan hal seperti itu ya, sistem kebersihan yang cukup bagus. Cuma kita di Indonesia, saya kira untuk pasar-pasar tradisional lokasinya saja seperti yang Bapak bilang masih banyak yang di pinggir jalan Jalan. seadanya. Apalagi kalau di apa pasar-pasar kaget yang ada di perumahan-perumahan, ya kan? Di mana ada Ya, lahan kosong, pasti di situ jadi terjadi pasar. transaksi. Ya, Betul. terjadi transaksi. Tidak ada lagi protokol di situ, Pak. Jadi memang ini pekerjaan yang sangat berat bagi pemerintah kita dalam Betul. menangani pasar ini terkait dengan kasus COVID yang sedang kita alami sekarang ini. Gitu. Ada lagi mungkin yang sangat penting adalah kalau kita membangun pasar ya, kadang-kadang kita lupa bagaimana sistem drainase yang baik, menerapkan sistem drainase yang baik. Kenapa Bapak bilang tadi kadang-kadang di pasar itu busuk ya, bau Iya, busuk, betul. mengeluarkan bau busuk, karena di situ adanya sistem persampahan yang belum tertangani dengan baik. Kemudian adanya sistem drainase pada daerah-daerah basah, terutama untuk daerah penjualan ikan ya, itu harusnya terjadi kemiringan sanitasi untuk penyaluran air bersih, Betul. air kotor. Jadi sebaiknya debit air untuk pasar-pasar tradisional pada daerah basah itu harus bagus. Debit airnya harus bagus, harus lancar. Kemudian pada saluran-saluran pembuangannya itu kemiringannya minimal 1%, Pak. 1%. 10%, 10%. Itu artinya bahwa setiap 100 meter ya, setiap 100 meter daripada kemiringan itu harus turun 1 senti. Setiap 100 meter 1 meter turun 1 senti. Nah, kalau sistemnya seperti itu yakinlah tidak akan ada bau karena air kotor itu akan mengalir dengan baik. Ya, akan mengalir dengan baik ke riol kota. Saya kira begitu. Nah, kalau tentang pencahayaan dan penghawaan, saya kira saya merujuk ya kepada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1405 tahun 2008 tentang bagaimana penyelenggaraan pasar sehat, ya. Mungkin belum banyak orang tahu ini. Ya. Apa sebenarnya. Bisa dibagi, Bu. Ya, seperti apa sebenarnya. Jadi di situ sudah ditetapkan di peraturan penyelenggaraan pasar sehat oleh Menteri Kesehatan bahwa sebenarnya suhu yang terbaik di dalam pasar yang menyebabkan kita jadi sehat, tidak mudah batuk, tidak mudah bersin itu adalah sekitar 18 sampai 28 derajat Celcius, Pak. Bisa juga antara rentang 22 derajat sampai 26 derajat. Kalau sudah lebih dari itu pasti akan gerah. Ya, gerah itulah menimbulkan bermacam-macam orang sudah gatal-gatal dan sebagainya kalau gerah ya. Kemudian tingkat kelembaban. Jadi tingkat kelembaban itu terkait dengan kadar air di udara ya, yang sehat di dalam sebuah pasar itu antara 40% sampai 60%. Memang ini secara detail butuh alat ukur ya untuk menjaga stabilitas tingkat kelembaban di dalam pasar, tingkat kadar air di dalam pasar sehingga para pengunjung, para penjual juga merasa nyaman dan betah dan tidak mudah kena penyakit. Saya rasa kalau seperti itu. Kemudian selain itu juga tingkat pencahayaan. Kalau kita menggunakan pencahayaan buatan itu bisa diukur dengan lux ya, lux. Jadi lux itu tingkat pencahayaan buatan, tapi kalau tingkat pencahayaan alamiah, saya kira semakin banyak cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam suatu ruangan itu jauh semakin bagus. Karena itu mengandung berbagai macam vitamin ya. Tetapi kalau kita mengukur dengan pencahayaan buatan, itu yang disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1405 ini tadi adalah sekitar 200 sampai 300 lux. Kalau sudah lebih dan kurangnya itu sudah tidak terlalu bagus pencahayaan itu di dalam untuk pencahayaan buatan, Pak ya. Nah, sekarang ini ada berbagai teknologi sebenarnya, teknologi yang sudah diterapkan dalam pasar-pasar, terutama misalnya kalau droplet ini
di udara ya, di udara. Alat ini ada alat yang bisa menyerap sampai ke partikel sekecil virus itu, bukan berarti menghilangkan, tetapi dia lebih bisa mengurangi kadar apa ya kuman-kuman virus di udara itu dengan menggunakan dikatakan sebagai HEPA filter ya. HEPA filter itu sama dengan kalau yang portable itu Pak sama dengan kipas angin, kita tinggal colok dia akan menyerap partikel-partikel yang terkecil di udara seperti virus-virus pun bisa diserap. Jadi HEPA itu adalah high efficiency portable particulate air. Jadi HEPA itu high efficiency particulate air. Ya. Nah, ini harus ada di ya sebaiknya itu salah satu cara untuk mengurangi penyebaran virus di udara melalui droplet. Itu kan tidak semua nempel ya Pak, ada juga di udara. Misalnya orang baru saja bersin, tiba-tiba kita lewat, bisa saja itu terhirup oleh kita misalnya. Dengan menggunakan HEPA ini, misalnya dipasang di sudut-sudut kios, atau kalau bisa setiap kios yang tertutup itu bisa memasang HEPA di setiap kiosnya, itu jauh lebih bagus. Jadi HEPA ini bisa menyerap virus ini sampai sampai sekecil sekali ya, kecil sekali, sampai sekecil virus itu bisa. Jadi tergantung dari ukuran-ukuran yang kita inginkan. Jadi itu penggunaan teknologi yang sudah sangat canggih ya betul. dalam begitu Pak. Jadi kalau kita berbicara tentang desain arsitektur, sebenarnya kalau di pasar itu semakin tinggi ceiling itu jarak antara lantai dengan plafon Pak ya. Semakin tinggi ceiling itu semakin baik. Jadi semakin pendek ceilingnya itu semakin buruk. Gitu. Apa dampaknya? Dampaknya adalah kalau misalnya kita berada di rumah ya, di rumah kita itu kadang-kadang kalau kita beli rumah di developer Pak, dia menggunakan standar saja, mungkin tingginya dari lantai ke plafon itu hanya 2,5 meter, sementara tinggi kita orang Indonesia rata-rata 150 sampai 170 ya. Jadi masih hanya tersisa 80 cm di atas kepala kita. Sirkulasi udara pada daerah yang seperti itu sangat kita saling berebutan oksigen di dalam sebuah ruangan ya. Oh ya betul. Tapi kalau plafon kita di dalam rumah itu tinggi, itu kita akan merasa nyaman, ya Pak, nyaman. Begitu pula dengan di ruang-ruang publik seperti pasar, di mall-mall. Coba kita lihat pada saat kita berada pada ruangan yang plafonnya tinggi itu kita merasa lega, bernafasnya juga jadi nyaman karena kita tidak saling berebutan oksigen. Gitu. Jadi semakin tinggi plafonnya sebuah pasar atau ruang publik itu semakin bagus untuk. Jadi dia bagian dari pengaturan sirkulasi udara tadi itu. Iya, betul sekali. Sirkulasi udara. Jadi itu hal-hal teknis mungkin ya, hal-hal teknis yang kalau itu kita perhatikan penerapannya di pasar akan membuat pasar kita jadi sehat, yang berdampak kepada masyarakat pengunjung pasar itu juga. Itu tadi juga kalau kita mau lihat minimal berapa sih tinggi ceiling itu, kalau kita ingin terapkan di pasar, minimal 3,6 meter. Jadi minimal 3,6 meter. Lebih di atasnya lagi, semakin tinggi semakin bagus. Tapi minimal seperti itu sih untuk pasar-pasar tradisional. Jadi kalau kita sebagai pengguna pasar, apalagi terutama ibu-ibu ya, ibu-ibu tentu akan bisa merasakan seandainya kita bisa menghadirkan testimoni dari ibu-ibu apa yang dia rasakan pada saat dia berada di pasar tradisional yang kondisinya ceilingnya rendah dengan ceilingnya tinggi, dengan kondisi pasarnya yang teratur dengan tidak teratur, tentu beda sekali Pak ya. Karena itulah tugas daripada seorang arsitek, memberikan edukasi juga mungkin bagaimana sebenarnya kita membangun pasar-pasar tradisional kita agar bisa memberikan dampak kesehatan yang bagus bagi masyarakat. Jadi pasar itu bukan hanya sebagai tempat untuk mencari nafkah bagi 12,3 juta pedagang di Indonesia. Coba bayangkan 12,3 juta pedagang yang
mencari nafkah di pasar-pasar tradisional ini ya. Jadi berapa jiwa yang harus kita lindungi di situ. Itu baru pedagang, belum pengunjung pasarnya, belum pembelinya ya. Jadi berapa orang tiap hari yang berjubel di pasar-pasar itu yang harus kita perhatikan kesehatannya juga. Bukan hanya pasar itu sebagai memutar roda ekonomi pada suatu daerah atau suatu kawasan atau suatu kota, tapi juga kita harus melihat dari sisi lain karena kesehatan adalah segala-galanya bagi masyarakat kota dan juga masyarakat desa, gitu Pak. Bu, menurut kita ini kan kita punya beberapa bangunan pasar tradisional ya, ada terong, ada kita Ya. punya butung. Ya. Kalau menurut dari pandangan Ibu sendiri, standar mereka ini sudah sesuai mulai dari sisi sellingnya, dari sisi untuk pengaturan suhu dan sebagainya? Ya dari rata-rata pasar yang kita tahu yang ada di Indonesia itu jarang ya yang memenuhi standar seperti itu. Jadi misalnya hal-hal kecil saja. Ya. Sebaiknya di pasar itu kita menggunakan bahan bangunan yang mudah dibersihkan, ya. Menggunakan cat juga yang sesuai dengan kesehatan. Apakah itu benar-benar diterapkan di pasar tradisional itu, ya? Atau pasar-pasar modern itu. Bayangkan kalau tiap hari kita berdesak-desakan, kita akan menghirup efek daripada bahan bangunan yang banyak digunakan di pasar, dinding-dinding apa dan sebagainya. Hal-hal seperti itu, saya kira sangat jarang ya kalau kita mau kondisi yang ideal itu seperti misalnya pasar terong. Pasar terong memang itu adalah konsep pasar tradisional walaupun sudah ada gedungnya juga, tetapi karena perilaku masyarakat betul. masyarakat tradisional itu tetap saja tidak mau berjualan di kios, tapi lebih suka di emperan. Kenapa? Karena konsumennya juga itu lebih nyaman belanja di emperan itu, turun langsung beli, sudah itu tidak perlu capek-capek jauh naik tangga lagi ke atas dan sebagainya. Itu perilaku, lagi-lagi perilaku. Tapi perilaku ini seperti yang saya katakan tadi bisa kita rubah, kita bisa ubah melalui regulasi yang ketat. Misalnya semua pedagang tidak boleh ada lagi berdagang lapak-lapak di pinggir jalan. Otomatis kita sebagai pengunjung pasar itu dituntut mengikut regulasi itu, mengikut traffic flow yang tadi itu. Bahwa kalau saya mau misalnya beli ikan atau beli sayur, saya harus naik lantai 3. Karena di bawah tidak ada lagi penjual sayur. Kecuali kalau regulasi itu tidak diberlakukan dengan baik, pengawasannya tidak tegas. Nah, itu yang membuat juga membuat kota kita pertama jadi kumuh, yang kedua pedagang-pedagang juga yang sudah beli kios mahal-mahal, tapi tidak menempati kiosnya, lebih memilih di pinggir jalan, itu juga merugikan pedagang itu sendiri. Tapi terutama untuk, karena kita bincang kota ini Pak ya, terutama untuk wajah kota kita, itu sangat merusak wajah kota itu, pasar-pasar yang seperti itu merusak wajah kota. Saya lihat kalau Pasar Butung sudah mulai jauh lebih baik ya dibanding yang dulu karena sudah dia berada pertama karena mereka di dalam gedung, kemudian di sana juga tidak ada pasar basah, yang ada hanyalah pasar kering ya. Lantai 1, 2, 3 dan sebagainya itu semua adalah pedagang pakaian, tidak ada yang lain sehingga itu lebih mudah dikontrol masuk keluarnya para pedagangnya juga sudah sangat tertib. Ya, walaupun dulu itu belum menggunakan penghawaan buatan, hanya mengandalkan penghawaan alamiah, sehingga memang sangat panas sekali karena di sana itu tidak ada sirkulasi udara. Harusnya sebuah pasar yang seperti itu harus mengantisipasi jika sewaktu-waktu aliran listrik mati. Apa yang harus dilakukan? Jadi di antara koridor itu harusnya di atas, di ceilingnya itu harus terbuka, bisa dibuka. Sehingga penghawaan alamiah masuk dan orang yang di dalam pasar itu tidak harus lari keluar pada saat mati lampu. Nah, gitu. Tidak selamanya, misalnya tersedia genset, tidak selamanya aliran listrik kita terus menerus, ya. Suatu saat mungkin terjadi kerusakan atau apa, masa kita harus berhenti menjual hanya karena panas? Ya. Dulu saya sangat tidak pernah ke Pasar Butung, Pak, karena sangat panas sekali. 5 menit saja kita di dalam sudah bermandikan peluh. Ya, walaupun itu ada kipas angin tidak mampu.
Sekarang karena sudah desainnya memang didesain untuk hanya menggunakan penghawaan alamiah dengan AC, buatan dengan AC, itulah yang terjadi sekarang. Kita punya salah satu pasar paling unik di Makassar, Bu, yaitu di Petarani, Pasar Tamamau. Ya. Selain posisinya di tengah kota, ya. Posisinya juga memang membuat pengendara tidak nyaman. Apalagi hampir sebagian dari besar pedagangnya sama sekali tidak menerapkan protokol kesehatan. Ironinya, sudah posisinya di tengah kota dan setelah dilintasi, tak satu pun tidak ada tindakan tegas dari pemerintah. Menurut kita, Bu, kalau pasar-pasar semacam tradisional kayak gini, konsep apa yang bagus, yang khusus, yang bisa diterapkan sementara untuk mereka? Ya, saya kira memang sudah dari dulu ya, saya mendengar wacana dari pemerintah untuk memindahkan pasar itu. Betul. Ya, tapi sampai sekarang lagi-lagi perilaku masyarakat kita itu tidak bisa serta-merta langsung disuruh pindah ya, langsung disuruh beradaptasi dengan cepat. Jadi memang sebaiknya pemerintah kalau ingin menggusur pasar itu atau memindahkan pasar itu harus menyiapkan tempat di tempat lain, tapi harus survei berdasarkan karakteristik pedagang di situ. Jangan misalnya seperti penggunaan kita memberikan solusi kepada masyarakat di pemukiman kumuh dengan memberikan apartemen. Sementara mereka itu tidak terbiasa hidup di apartemen. Biasanya mereka makannya di pinggir jalan, bakar ikan di pinggir jalan, tiba-tiba disuruh masuk di apartemen, yakin saja apartemen itu tidak berfungsi dengan baik. Sama dengan pasar juga. Kalau konsep pasar kita berbasis kepada habit atau kebiasaan daripada masyarakat itu, mungkin kita membuat pasar modern, tetapi habitnya mereka itu sehari-hari, bagaimana dia berinteraksi dengan pedagang dan pembeli itu, kita kita kutip dari situ dan dipindahkan ke tempat lain, saya kira itu akan berhasil. Tetapi kalau kita sama sekali merubah kebiasaan mereka, yakinlah mereka akan kembali dan itu akan terjadi terus-menerus. Ya. Dan memang saya rasa pasar itu yang ada di Petaran itu sudah tidak cocok lagi ya. Karena memang ada zona-zona tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah di mana sebaiknya harus meletakkan pasar. Itu sudah ada di dalam rencana detail tata ruang wilayah Kota Makassar. Saya kira itu ada peruntukannya untuk 5 tahun ke depan itu sudah ada. Hanya saja mungkin karena itu pemerintah tidak fokus ke situ, sehingga masyarakat juga menganggap bahwa ya mungkin ini hanya gertak sambal saja. Gertak saja, kita kembali sajalah berdagang. Yang ironisnya itu sangat membuat macet, Pak, di situ. Betul. Macet apalagi sekali. Dengan kondisi pembangunan saat ini, Bu. Iya. Kalau saya sih kita tetap harus mengakomodir pedagang-pedagang yang ada di situ dengan menyiapkan tempat baru yang berdasarkan karakteristik penjual-penjual yang ada di situ, Pak, karakteristiknya. Kita harus kalau kita tidak bisa survei tentang karakteristiknya mereka kita paksa berdasarkan aturan-aturan pemerintah, tapi yakinlah itu akan lama sekali baru bisa menyesuaikan diri. Karena kita tahu bahwa para pedagang itu berasal dari golongan berpenghasilan rendah, berpendidikan rendah, sehingga untuk mentransfer pengetahuan atau keinginan-keinginan dari pemerintah itu butuh proses yang lama, butuh sosialisasi dulu selama bertahun-tahun, bagaimana mengedukasi mereka, bagaimana kita harus belajar untuk bagaimana menyampaikan sesuatu yang membuat mereka untung, bukan pemerintah untung gitu. Saya kira kalau metode seperti itu kita terapkan kepada pedagang-pedagang pasar, saya kira mereka bisa paham, bisa mengerti. Yang penting kita melihat dari perspektif pedagang ini, Pak. Karena pedagang ini tentu sangat berkontribusi juga pada roda perekonomian Kota Makassar sedikit atau banyaknya, gitu. Terima kasih banyak ini Bu Dokter. Jadi sudah menunjukkan pukul 4:13. Ya. Bincang Kota yang kita harapkan ada klarifikasi langsung dari pihak
perusahaan daerah pasar ini, tapi tak kunjung tiba. Terima kasih banyak atas segala ilmu, pengetahuan yang Ibu bagikan kepada penonton Bintang Kota. Semoga kita dapat bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.